Dengan beban subsidi yang sangat besar, apakah pemerintah harus menaikkan harga Pertalite dan solar subsidi? Kami akan berbincang dengan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat malam, Pak Fahmi. Selamat malam Mbak Cindy. Pak Fahmi, dengan kondisi seperti ini, dengan beban subsidi 502 triliun rupiah, apakah saat ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi? Ya, saya kira kali ini permasalahan BBM bersubsidi ini sudah sangat akut gitu ya. Penyakit kanker itu sudah stadium 3, kalau kemudian dipotong akan merambat kemana-mana. Tapi kalau tidak dipotong pasiennya bisa mati gitu ya. Nah, sama kalau misalnya pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM subsidi yang proporsinya itu lebih 70%, itu sudah pasti akan memberikan dampak terhadap inflasi. Betul. Kemudian menurunkan daya beli, dan ini juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau tidak, maka kemudian APBN-nya jebol aja. Nah, maka sejauh mana APBN tadi masih bisa menahan. Nah, menurut saya, sesuai dengan keterangan dari Menteri Keuangan, itu masih ada ruang fiskal yang bisa atau mencukupi untuk menambah BBM bersubsidi tadi. Nah, dengan kondisi semacam itu, menurut saya saat ini pilihannya jangan menaikkan dulu harga BBM Pertalite, tetapi fokus pada pengendalian BBM subsidi agar dia tepat sasaran gitu. Karena data kan sekitar 60%, subsidi yang besar itu kan tidak tepat sasaran. Nah, fokus itu dulu tadi tanpa menaikkan harga Pertalite. Oke. Untuk pembatasan, artinya pembatasan penggunaan Pertalite dan juga solar bersubsidi. Ada 3 skema yang disiapkan pemerintah, Pak Fahmi. Yang pertama, pembatasan dilakukan berdasarkan besaran CC kendaraan. Kemudian skema yang kedua, apakah yang berhak membeli Pertalite hanya kendaraan umum dan roda 2 saja. Kemudian skema yang ketiga, hanya untuk warga tidak mampu berdasarkan data dari PKH atau bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial sembako. Dari 3 skema ini menurut Pak Fahmi, mana yang paling tepat saat ini? Saya kira pembatasan melalui Pertamina saat ini tidak tepat sama sekali. Tidak tepat? Tidak tepat sama sekali. Butuh pendataan. Kemudian kriteria yang digunakan itu kriteria mobil 1.500 cc. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan juga. Misalnya yang 1.500 cc itu kan banyak mobil mewah juga itu ya. Mereka berhak meroleh Pertalite. Sementara ada orang yang tidak mampu, pemilik mobil 2.000 cc tidak bisa membeli Pertalite. Ini tidak adil juga itu ya. Nah, menurut saya opsi yang paling gampang gitu ya untuk saat ini gitu ya, jangka pendek ini, maka di Perpres itu disampaikan bahwa yang berhak membeli Pertalite dan solar adalah pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Gitu. Nah, saya perkirakan itu yang berhak itu sekitar 40% gitu ya. Hanya 40% dari pembatasan kendaraan umum dan roda 2 saja, hanya 40%? Kalau yang dibatasi itu sekitar 60%. Yang berhak tadi sepeda motor dan angkutan umum itu 40%. Artinya yang 60% itu kan dia harus pindah ke Pertama kan. Sesungguhnya ini ada kenaikan bagi yang 60% tadi. Tapi kenaikannya ini kan dilokalisir ke 60% tadi, sehingga dampaknya itu tidak begitu besar terhadap inflasi. Menurut saya pilihan yang paling masuk akal gitu ya, dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi, itu pembatasan tadi hanya roda 2 dan angkutan umum. Dan ini di lapangan mudah itu Mbak Cindy. Di SPBU dibuat aja jalur untuk BBM bersubsidi, dan itu berupa sepeda motor kan bisa dibedakan. Kemudian juga truk juga bisa dibedakan. Tapi kalau mobil 1.500, 2.000 itu SPB-nya akan kesulitan. Jadi menurut saya ya segera saja pemerintah putuskan dalam Perpresnya untuk membatasi bahwa itu lebih mudah pengawasannya juga ya, Pak Fahmi? Nah, itu saya kira lebih mudah juga pengawasannya, karena di situ kan kriterianya jelas gitu ya. Jalurnya subsidi juga jelas, di situ sudah motor, plat kuning, truk itu.
Tapi kalau mobil pribadi ya tidak bisa masuk situ. Atau bisa juga misalnya mobil itu digunakan untuk taksi online misalnya. Ya, ya. Nah, kalau ada misalnya itu bukti bahwa itu untuk online ya dia boleh di situ. Oke. Nah, saya kira pengawasannya lebih mudah itu Mbak Cindy. Opsi pembatasan itu dilakukan bisa jangka panjang atau ya nanti juga akan naik juga harga pertalite, karena kalau kita melihat harga keekonomian pertalite dan juga solar di dunia saat ini, apakah itu hanya sementara atau bisa jangka panjang? Saya kira saat ini atasi dulu masalah jangka pendek gitu ya. Jangka pendek pakailah itu dulu. Nah kemudian nanti jangka panjang itu kan akan dilihat juga variabel harga minyak dunia misalnya. Kan ada kemungkinan turun juga itu. Nah kemudian juga tinggal berapa yang menggunakan pertalite tadi gitu ya. Nah, pada jangka menengah atau itu bisa juga nanti kemudian pertalite dinaikkan, tetapi jangan sekarang naiknya karena ini akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah kemudian ke depan itu ya, ke depan bagaimana membuat dalam pricing policy harga pertalite tadi itu disparitasnya tidak terlalu tinggi dengan Pertamax. Misalnya taruhlah 1.500 gitu ya, maka konsumen pertalite dia akan migrasi ke Pertamax secara sukarela. Bahkan motor itu banyak juga yang menggunakan Pertamax, asal disparitas harganya tidak terlalu menganga. Ya. Kalau sekarang kan besar sekali. Betul. Artinya saat ini fokuslah pada pembatasan yang sesuai dengan peruntukannya. Kalau tadi diusulkan oleh Pak Fahmi hanya untuk kendaraan umum dan juga roda 2, maka tepat sasaran untuk 40% bagi mereka yang menggunakan pertalite, begitu ya Pak, daripada saat ini menaikkan harga pertalite dan juga solar bersubsidi. Iya, saya kira itu ya. Jadi saya wanti-wanti banget jangan sampai sekarang dinaikkan dulu. Ini juga sesuai dengan keterangan Jokowi gitu ya, bahwa mana yang akan dipilih, yang dipilih adalah pro rakyat. Nah kalau kemudian naik, inflasi naik, maka yang korban rakyat juga daripada itu adalah rakyat kecil, terutama rakyat miskin, bahkan rakyat miskin yang tidak punya motor gitu ya, tidak pernah merasa subsidi, itu akan kena beban. Nah itu tidak diinginkan oleh Jokowi itu ya. Ya, pemerintah masih punya hitung-hitungan, kita akan tunggu nanti bagaimana keputusannya. Terima kasih pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Pak Fahmi Radi, sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama Mbak Cindy.